Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Haramain. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ta'arudul adillah. Ketika dalil itu saling bertentangan satu sama lain, mana yang kita dahulukan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amal adillatu, sedangkan dalil-dalil itu, maka fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafiyyi. Maka didahulukan dalil yang jali, yang jelas, 'alal khafi, dari dalil yang tidak jelas. Contohnya kaz-zahiri wal muawwali. Seperti jika ada pertentangan antara yang zahir dengan yang muawwal. Nah, tentang definisi zahir dan muawwal teman-teman bisa melihat pada video-video yang telah lalu gitu. Maka fayuqaddamul lafzu fi ma'nahul haqiqi ala ma'nahul majazi. Maka lafaz itu maknanya yuqaddam, didahulukan. Lafaz itu didahulukan makna yang hakikinya daripada makna majazinya. Jadi ketika dalam satu kata bisa dimaknai dengan hakikat atau majaz, selama tidak ada qarinah yang memalingkan kepada makna majaz, maka tetap kembali kepada makna hakikat. Contohnya seperti Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata faqta'u aydiyahuma bisa bermakna dua. Yang pertama potong tangan dengan motong beneran, yang kedua adalah belenggu kekuatan dia. Cuma sekarang tidak ada qarinah yang memalingkan makna hakiki ini, tidak bisa digunakan. Tambah lagi bahkan yang namanya qat'u sariqah itu sudah ada dalilnya dari masa Rasulullah SAW. Sehingga kalau zaman sekarang muncul penafsiran yang kedua yang mengambil makna majazi dari faqta'u aydiyahuma, sehingga pencuri itu nggak usah potong tangan tapi cukup dipenjara, maka ini bertentangan dengan kaidah usul fikih yang ini. Karena hakikat tetap harus didahulukan daripada makna majaz jika tidak ada qarinah yang memalingkan makna tersebut. Tuh. Yang kedua, wal mujibi lil ilmi 'alal mujibi lil zanni. Lalu mendahulukan hal yang meniscayakan adanya ilmu daripada yang meniscayakan adanya zon. Al-mutawatir itu kan hasil dari dalil yang mutawatir, maka menunjukkan ilmu, pengetahuan yang 100% benar. Sedangkan zon itu pengetahuan yang belum tentu 100%. Masih antara 51 sampai 99. Masih ada kemungkinan salahnya gitu. Jadi yang pertama didahulukan daripada yang kedua. Contohnya kalau mutawatiri wal ahad. Yang mutawatir itu, berita mutawatir itu 100% benar, tidak ada kemungkinan salahnya. Sedangkan ahad itu zonni, ada kemungkinan salahnya. Maka dari mutawatir dan ahad itu fayuqaddamul awal, maka didahulukanlah yang pertama. Illa ayyakuna aman fayakhussu bisani, fayukhassu bisani. Kecuali jika dalil pertama itu dalil umum dan dalil kedua itu dalil khusus, maka fayukhassu bisani. Maka dalil awal yang dia mutawatir itu ditaksis dengan dalil yang kedua yang dia adalah dalil yang khusus, yang mana dia adalah hadis ahad. Kama taqaddama min takhsisil kitab bis sunnah, sebagaimana yang sudah dibahas pada pembahasan mengenai takhsisul kitab bis sunnah. Lalu kemudian ketika terjadi pertentangan antara dalil Al-Qur'an dan hadis dengan qiyas, maka wan nutqu min kitabin wa sunnatin ala al-qiyas. An-nutqu al-kitab as-sunnah itu harus didahulukan dari qiyas. Illa ayyakuna nutqu aman, kecuali dalam kondisi ketika dalil an-nutqu itu, dalil Al-Quran dan hadis itu dalam kondisinya umum, maka fayukhassu bil qiyasi kama taqaddama. Maka dikiaskan, ditaksis dengan qiyas sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tuh. Lalu kemudian bagaimana jika terjadi pertentangan antara dalil qiyas dengan dalil qiyas lain? Maka wal qiyasul jaliyyu 'alal khafiyyi, dan qiyas jali didahulukan daripada qiyas khafi. Contohnya
ka qiyasil illati ala qiyasis syabahi. Seperti qiyasul illah yang harus didahulukan daripada qiyasus syabah yang sudah kita bahas pada video tentang qiyas pada pertemuan yang lalu. Tuh. Lalu kemudian fa in wujida fin nutqi min kitabin aw sunnatin, jika didapati di dalam dalil Al-Qur'an ataupun sunnah ma yughayyirul asla, hal yang mengubah hukum asal, ay al-adamul asli. Al-adamul asli di sini harusnya ada ya, silakan tambahkan. Alladzi yu'abbaru an istishabihi bistishabil hal, yang diistilahkan dengan istishabul hal itu, maka fawadihun annahu yu'malu bin nutqi, maka jelaslah yang digunakan itu adalah yang nutq, ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena seperti gini kan, selama belum ada Rasul kan belum ada anjuran, belum ada perintah untuk sholat. Selama ketika Rasul diutus, belum ada perintah sholat 5 waktu sampai Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj itu kan menjadi dalil, akhirnya menjadi dalil wajibnya sholat. Jadi istishab sudah tidak lagi berlaku ketika sudah ada dalil yang menunjukkan sebaliknya, yang mengubah kondisi istishabul asl ini. Itu. Illa ay wa in lam yujad dzalika, kecuali jika emang tidak ada dalilnya, maka fayustashabul halu, maka kondisi awal itu tetap berlaku, ay al-adamul asliyu yu'malu bihi. Maka kondisi tidak ada perintah di awal itulah yang terus berlanjut. Ya kan? Misalkan gini, Rasulullah SAW dari awal dulu tidak pernah mewajibkan orang kalau misalkan bangun tidur harus mandi. Kan nggak ada dalilnya bangun tidur harus mandi. Ya berarti selama tidak ada dalil yang menunjukkan bangun tidur harus mandi, ya berarti nggak wajib. Kan mandi itu diwajibkan oleh beberapa hal yang dibahas oleh para ulama. Seperti karena junub, karena iltiqaul khitanain, karena baru masuk Islam, atau karena meninggal gitu. Tapi bangun tidur tidak menjadi sebab wajibnya mandi. Maka ya dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, karena nggak ada dalil yang mewajibkan, ya kembali hukumnya kepada hukum asal, yaitu tidak ada kewajiban. Nah itu kira-kira yang bisa kita bahas pada video kali ini mengenai istishabul hal, mengenai al-adillah, pertentangan antara dalil satu sama lain. Pada pertemuan yang akan datang, video yang akan datang, kita akan membahas mengenai fatwa, ijtihad, dan taklid. Itu kira-kira yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.